Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, tetap semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, pagi hari ini saya akan menjelaskan lewat video. Dan minggu lalu kita telah bertatap muka, dan juga minggu lalu yang lagi kita telah menyelesaikan tugas lewat classroom, dan kita telah membahas pertama tentang pengertian karya seni dan jenis karya seni rupa dua dimensi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita di halaman yang ke-9 tentang seni lukis. Ya, anak-anak sekalian, kita harus tahu dulu pengertian seni lukis dalam kehidupan kita. Seni lukis adalah suatu pengungkapan atau pengalaman artistik yang diwujudkan dalam bidang dua dimensional dengan pengolahan elemen-elemen visual seperti garis, warna bidang, struktur, gelap terang, dan perspektif. Seni lukis merupakan bahasa yang digunakan oleh seniman untuk mengungkapkan pengalaman artistik maupun ideologis dengan menggunakan garis dan warna untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi dan kondisi subjektif seseorang. Jadi seni lukis itu sebuah karya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang itu kita ungkapkan dengan seni. Dan seni juga itu tidak didasari oleh sembarangan atau apapun. Kemarin kita belajar tentang seni dua dimensi atau seni lukis dua dimensi. Sekarang kita belajar tentang seni lukis. Jadi seni lukis itu merupakan mengungkapkan perasaan, mengekspresi emosi, gerak, ilusi maupun industri dan kondisi subjektif seseorang. Jadi apapun yang kita rasakan itu kita bisa ungkapkan. Kalau kita tidak bisa berkata-kata, kita bisa ungkapkan dengan lukisan. Dan juga seni lukis itu harus mempunyai alat-alat yang kita butuhkan. Dan struktur dan cara berkarya seni lukis itu juga harus mempunyai arti dan tujuan yang kita lukis di dalam kehidupan kita. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi. Kondisi subjektif yang dimaksud dalam seni lukis adalah, ini pengertian dari kondisi subjektif dalam seni lukis, yaitu ketika seseorang melukis, objek yang dilukis tidak harus sama dengan aslinya. Dalam artinya dapat dimodifikasi dengan ide-ide kreatif dari seniman secara pribadi. Kreativitas tentu saja menjadi unsur penting agar seseorang seniman mampu menggunakan teori, keterampilan, dan menjawab persoalan dalam bidang masing-masing. Kalau seni subjektif itu seni yang tidak seharusnya sama apa yang kita lihat. Kita bisa membuat karya atau memodifikasikan suatu seni, apalagi seni lukis itu dengan ditambah-tambah. Kalau seandainya kita melihat suatu bidang atau suatu objek yang kita lihat itu cuma satu macam gambar atau apa, kita bisa juga menggabungkan apa yang kita gambar lagi. Begitu kalau seandainya suatu, contohnya saja lukis sebuah pemandangan, tidak mungkin ya kita lihat pemandangan itu kan pohon atau gunung-gunung dan pohon dan sawah dan sebagainya, tapi kita juga bisa gabungkan untuk ada yang bikin jalan, ada yang orang yang sedang menanam atau tidak seharusnya kita lihat objek yang kita lihat itu harus sama, tetapi kita menggabungkan, bisa kita modifikasikan, kita tambah atau sebagainya. Itu arti dari kondisi subjektif dalam seni lukis. Lanjutkan lagi, yang berikutnya, seni lukis dengan jenis rupa yang lain dapat diperhatikan dalam beberapa hal. Antara lain adalah pengolahan seni lukis, jenis lukis, dimensi seni lukis, proses penciptaan, dan media karya seni lukis. Nah, di sini kita ada 6 macam dalam seni lukis dengan jenis seni rupa.
Nah, ini ada 6 macam jenis lukis. Yang pertama, pengolahan seni lukis, yaitu lukisan disebut dua dimensi karena menghadirkan bentuk, format atau datar. Lukisan dapat dibuat di atas kanvas atau kertas datar memiliki panjang dan lebar, maupun pada bidang lain yang memiliki struktur perbedaan seperti yang media keramik. Nah, ini kalau pengolahan seni lukis ini kita harus mempergunakan alat. Yang pertama itu ya, alat yang pertama kanvas. Nah, kita harus membuat kanvas. Siapkan kanvas atau kertas datar yang memiliki panjang dan lebar maupun pada bidang yang memiliki struktur. Nah, jadi kalau kita membuat suatu karya lukis itu kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan. Yang pertama itu kanvas atau kertas. Nah, itu, dan juga kanvas itu harus ada ukurannya. Nah, panjangnya, lebarnya, atau bagian-bagian itu kita harus tahu. Bagaimana kalau seandainya kita mau menggambar suatu gedung atau apa, kita harus tahu dulu apa namanya yang harus dibutuhkan dalam suatu gambar itu, kertasnya itu ukuran berapa dan sebagainya. Itu dalam pengolahan seni lukis. Yang kedua, jenis seni lukis. Jenis seni lukis merupakan salah satu jenis dari seni visual yang hanya bisa nikmati dengan indera penglihatan. Seni lukis dibagi antara lain menjadi dua bagian, yaitu klasik dan modern. Lukisan klasik sangat terlihat coraknya seperti pewangan, baik bentuk maupun tema yang diangkat dalam lukisan. Sedangkan ciri gaya seni lukis modern terlihat pada gaya coretan dan penggunaan medium yang lebih bervariasi. Nah, ini jenis seni lukis. Artinya itu maksudnya suatu karya yang kita buat, kita harus mempunyai arti dulu, mempunyai tujuan apa yang kita gambar, dan keterangan apa yang kita harus gambar. Sesuai dengan apa yang kita gambar itu kita harus jelaskan apa maksud dari gambar kalian itu dan apa maknanya. Nah, itu dari jenis seni lukis. Yang ketiga, dimensi seni lukis. Ditinjau dari dimensi, karya seni rupa dua dimensi tidak hanya mencakup seni lukis saja, melainkan mencakup seni gambar. Seni lukis sering disamakan dengan seni gambar, baik dengan teknik berkarya maupun hasil karyanya. Hal ini disebabkan pemahaman seseorang mengenai kedua jenis karya dua dimensi ini masih kurang mendalam, meskipun memiliki kesamaan sebagai karya seni rupa dan dua dimensi dan sebagainya. Itu artinya kalau dimensi seni lukis itu dia berbentuk kasat mata. Kasat mata itu bisa terlihat nyata dan bisa tidak terlihat tidak nyata. Maksudnya kalau dua dimensi itu dia hidup, apa yang kita gambar itu hidup, dilihat orang itu wah hidup sekali. Nah, itu dua dimensi dalam bentuk dimensi seni lukis. Itu suatu karya yang hidup, yang benar-benar hidup sekali. Biarpun lukisan tetapi dia ada nyawanya. Itu kalau dibentuk atau dimaksud dengan dimensi seni lukis. Oke, yang keempat yaitu proses penciptaan. Nah, ini kita belajar tentang proses penciptaan. Pada bagian proses penciptaan seni lukis perlu dipahami bahwa seni lukis tergolong sebagai seni rupa murni atau karya penciptaan tidak terikat oleh masyarakat yang berhubungan dengan kegunaan. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya sebagai lukisan adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam mengekspresikan gagasan dan memenuhi kebutuhan dan keindahan. Seniman tidak perlu mempertimbangkan aspek keindahan lukisan dengan tujuan diterapkan pada suatu benda lain. Lukisan berbeda dengan gambar. Gambar dapat menjadi sasaran untuk menuangkan ide dan gagasan seseorang. Selain itu, gambar juga dapat menggunakan untuk menerangkan sesuatu atau menciptakan simbol figuratif ketika menciptakan karya seni lukis. Nah, ini proses penciptaan. Nah, ini proses penciptaan sama saja dengan dimensi seni lukis atau jenis seni lukis. Nah, ini prosesnya ini kita menggambar kembali lagi dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat dan apa yang kita maksudkan dalam suatu gambar.
gambar itu tidak sesuai dengan apa yang kalian biasanya gambar itu pemandangan dan sebagainya. Tidak, itu gambar juga bisa membentuk untuk memberikan simbol atau memberikan arahan. Kalau 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 seandainya kita tidak bisa mengutarakan kata-kata, bisa membentuk gambar, membentuk apa yang kita gambar untuk bisa menjelaskan seseorang. Itu proses penciptaannya, maksud dari proses penciptaan. Next, yang kelima, media dalam berkarya, wujud seni lukis. Nah, itu media dan wujudnya itu digunakan dalam membuat sebuah karya seni lukis cukup kompleks, terdiri dari beberapa bahan, alat, teknik pengolahan tertentu. Nah, kalau wujudnya itu ialah wujud ekspresi yang harus dipandang secara utuh. Keuntungan wujud seni lukis terdiri dari ide dan organisasi elemen-elemen visual. Nah, kalau wujudnya itu harus nyata, apa yang kalian gambar itu harus benar-benar nyata atau benar-benar orang mengerti. Nah, itu kalau kecuali kalau kita melukis abstrak itu juga harus ada artinya. Jangan asal-asalan kalau gores atau garis-garis dan coret-coret, itu ada artinya juga. Kalau misalnya kita membuat lukisan abstrak itu juga ada artinya. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pelajaran hari ini juga kita melanjutkan lagi tentang seni lukis, yaitu gaya dan aliran dalam seni lukis. Gaya aliran seni lukis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya ketetapan objektif, gaya emosi, gaya bentuk format, dan gaya fantasi. Nah, kalau gaya ketetapan objektif itu, gaya ketetapan objektif muncul dari gagasan bahwa seni adalah imajinasi gejala visual yang mementingkan unsur ketetapan dan kesamaan antara objek yang dilukiskan dan hasil lukisan. Nah, ini kalau gagasan ketetapan objek itu, apa yang kalian lihat ya harus sama. Apa yang kalian lihat objeknya itu ya kalian pas melukis harus sama sesuai dengan apa yang kalian lihat. Yang kedua, gaya bentuk formal. Gaya bentuk formal menggunakan ukuran baku secara matematis untuk mencapai harmonis, keseimbangan, dan keindahan karya. Nah, ini kalau gaya bentuk formal itu gaya dia tuh harus sama sekali, harus detail sekali. Apa yang baik itu kalian lihat, kalau seandainya kalian gambar itu seorang orang atau muka, itu harus sama apa yang kalian lihat, baik itu matanya, ukurannya, dan sebagainya. Itu kalau gaya bentuk formal. Kalau gaya emosi, itu gaya emosi berawal dari pandangan bahwa seni tidak harus setara dengan apa yang dihasilkan dari kamera. Nah, itu. Nah, ini kebalikannya. Kalau gaya emosi itu gaya lukisan yang kalian lihat, apa yang kalian lihat, apa yang kalian pandang tidak seharusnya setara atau tidak seharusnya sama apa yang kalian lihat. Dan juga kalau seandainya kalian lihat dari Google gambar ini, kalian boleh kalian tambahkan apa yang kalian gambar, tidak seharusnya sama apa yang kalian lihat. Itu artinya dalam bentuk gaya emosi. Yang keempat, gaya fantasi. Gaya fantasi muncul karena keahlian seniman ketika memanipulasi material yang digunakan sehingga seniman dapat membuat bentuk-bentuk yang bahan belum pernah dilihat dan dibayangkan sebelumnya. Nah, itu imajinasi kalian. Kalau gaya fantasi itu apa yang kalian pikirkan kalian lukiskan, apa yang kalian lihat ya kalian lukiskan kembali lagi. Jadi intinya seni lukis itu yaitu seni yang punya perasaan dalam hidup kalian. Apa yang kalian rasakan, yang kalian ungkapkan lewat lukisan. Baik apa yang kalian pikirkan dalam otak kalian, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, itu kalian bisa lukiskan dalam suatu kanvas atau suatu buku gambar atau sebagainya. Dan juga kalian menggambar itu jangan ragu-ragu dan juga jangan takut juga mewarnai atau sebagainya. Tapi kalau mewarnai itu sesuai dengan objek yang kalian lihat atau yang sebenarnya, ya.
Oke, anak-anakku, kita lanjut lagi. Seni grafis. Nah, seni grafis ini terbagi menjadi dua, yaitu cetak tinggi dan cetak dasar. Dan cetak dasar juga terbagi menjadi dua juga, cetak dalam dan cetak sering. Dan kalau cetak dalam terbagi menjadi empat, yaitu cetak eksta, mezotit, dan engraving. Nah, itu semua dalam bentuk seni lukis. Dan di sini saya akan memberikan suatu video penjelasan tentang apa-apa saja digunakan dalam seni lukis dan cara-cara membuat karya seni lukis yang benar, yang bagus, dan yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Selamat menyaksikan. Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi pelajaran seni budaya kelas 12 bab 1 apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. A. Ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi memiliki banyak ragam dan jenisnya yang dikategorikan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan bahan pembuatnya, berdasarkan teknik pembuatannya, berdasarkan waktu pembuatannya, dan berdasarkan fungsi atau tujuan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatnya, kita mengenal karya seni kriya kulit, kriya logam, kriya kayu, dan sebagainya. Berdasarkan teknik pembuatnya, kita mengenal karya seni batik, karya seni ukir, karya seni pahat, kriya anyam. Berdasarkan waktu perkembangannya, kita dapat mengelompokkan karya seni rupa 2 dimensi ke dalam karya seni rupa prasejarah, tradisional, klasik, modern, postmodern, kontemporer, dan sebagainya. Berdasarkan fungsi atau tujuan pembuatannya, kita mengenal karya seni rupa terapan, karya seni rupa murni. Untuk memenuhi kebutuhan fungsi khusus, kita dapat mengkategorikan karya seni rupa yang memiliki fungsi sosial, ekspresi, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya. B. Nilai estetis karya seni rupa 2 dimensi. Nilai estetis identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni rupa. Nilai estetis sebuah karya seni rupa terutama dipengaruhi oleh keharmonisan dan keselarasan penataan unsur-unsur rupanya, pengalaman pribadi, lingkungan, dan budaya, di mana seseorang tinggal dapat menyebabkan nilai estetis sebuah karya seni rupa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nilai estetis dapat juga bersifat subjektif, sesuai selera orang yang melihatnya. Sebuah karya seni rupa menjadi indah dan unik karena kemampuan perupanya memilih dan memvisualisasikan objek pada bidang garapannya melalui pengolahan unsur-unsur rupa. C. Medium berkarya seni rupa 2 dimensi. Medium berasal dari kata media, yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni. Medium yang umum dikenal dalam berkarya seni lukis adalah kuas, kanvas, dan cat. Selain kanvas, medium lain juga dapat digunakan untuk berkarya lukisan. Ada lukisan yang menggunakan medium papan kayu, kertas, kaca, dan sebagainya. Jenis cat yang digunakan dalam melukis juga sangat banyak. Ada yang berbasis air, ada yang berbasis minyak, ada yang berbentuk padat, dan ada juga yang berbentuk cair. D. Berkarya seni rupa 2 dimensi. Berkarya seni rupa 2 dimensi adalah
kegiatan atau proses menggunakan alat dan bahan tertentu melalui keterampilan teknik berkarya seni rupa untuk memvisualisasikan gagasan, pikiran, dan atau perasaan seorang perupa pada bidang dua dimensi. Berikut proses berkarya seni rupa dua dimensi. Pertama, mencari ide atau gagasan berkarya. Lalu, menemukan ide atau gagasan berkarya. Ketiga, menuangkan ide atau gagasan berkarya ke dalam sketsa. Selanjutnya, memindahkan sketsa ke atas kanvas. Dan yang terakhir, mempresentasikan karya seni. Demikianlah rangkuman materi pelajaran pendidikan seni budaya, bab 1 untuk siswa kelas 12. Baik anak-anak, tadi kita telah melihat video tentang penjelasan-penjelasan tentang seni lukis dan apa-apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan dan bagian-bagian apa yang harus diterapkan dalam seni lukis. Anak-anakku, lihat video ini juga, saya akan memberikan tugas kepada kalian tentang seni lukis ini. Jadi tugasnya hari ini kalian harus membuat suatu karya atau lukisan, ya, lukisan apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan, dan apa yang kalian rasakan itu kalian bisa ungkapkan dalam seni lukis. Jadi kalian melukis terserah apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian lihat. Terus sesudah itu kalian melukis dan mewarnai, kalian harus memperjelaskan dan presentasikan hasil karya kalian lewat video, ya, lewat video. Jadi kalian pertama, kalian harus menjelaskan apa makna lukisan yang kalian buat itu. Yang kedua juga, yang kedua kalian harus menjelaskan apa sih bahan-bahan yang kalian gunakan untuk melukis itu. Jelaskan juga itu bahan-bahannya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa maksud dari karya kalian itu, inti dari karya itu dalam seni lukis. Nah, itu tugas kalian. Jadi kalian menggambar, kalian bikin video, dan video itu kalian gabungkan dalam suatu penjelasan hasil karya. Yang pertama, kalian menjelaskan arti atau tema yang kalian gambar itu, apa tema kalian. Yang kedua, bahan-bahan apa yang dibutuhkan dalam suatu karya kalian. Yang ketiga, jelaskan apa maksud dari gambar kalian itu, ya. Dan khusus untuk Ahmad, Ahmad tidak usah bikin video. Ahmad cuman menggambar, dan juga dalam keterangannya itu, keterangan gambar itu Ahmad bisa tuliskan, dan terus kalian Ahmad foto dan kirim di WA-nya Sir. Dan juga yang lain yang bikin video juga akan kirim di WA-nya Sir. Oke? Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa kalian komentar di videonya Sir, ya. Kalian apa yang kalian belum pahami, kalian bisa kalian komentar dan bertanya di videonya Sir. Ada apa namanya, tempat yang kalian akan jelaskan atau apa yang kalian tidak tahu. Kalau seandainya kalian tidak tahu dan belum jelas, kalian bisa komentar di tempat videonya Sir. Oke? Sekian dulu penjelasan Sir tentang seni lukis. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan pahami, dan tugasnya ini Sir akan tunggu sampai sore, ya. Sampai sore Sir akan tunggu tugasnya kalian dan akan dikumpul di WA, kirim di WA-nya Sir. Baik itu yang video, dan khusus untuk Ahmad foto saja dan kirim ke Sir. Yang lain video, ya.
bentuk video. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton penjelasan saya tentang seni lukis ini, dan kita selanjutnya akan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan bentuk Google Zoom meeting ya. Google Meeting. Oke. Oke, sekian. Selamat bekerja dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian.